次元封地的规则，你好像阁下定是乐善好施之人，没想到还是一笔买卖。这么一会儿功夫，已经杀了10多人。痛，脸好痛。屁股好痛啊！家族弟子，你到底是谁？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-501. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode 500. Kemarin Muyun bersama ketua istana telah tiba di tempat berkumpul sebelum dimulainya kompetisi antara 100 dunia. Di sini Muyun juga mulai bertemu dengan para peserta lain, dan salah satu di antara mereka ada gadis yang begitu cantik. Tidak hanya ia saja, namun juga ada seorang pria yang begitu percaya diri dapat memenangkan kompetisi 100 dunia. Pria ini bahkan menganggap kalau Muyun tidaklah begitu kuat, jadi pasti bisa dia kalahkan dengan mudah. Muyun tidak ingin dia banyak bacot dan lebih baik menyelesaikan semua itu dalam pertarungan. Sesaat kemudian seorang tetua pun muncul dan beliau secara resmi telah memulai kompetisi antara 100 dunia. Kompetisi ini mempersilahkan mereka untuk saling menghabisi satu sama lain. Baru saja masuk ke dalam dunia itu, Muyun langsung saja menghabisi lawannya dengan mudah. Dan sekarang kita langsung saja mulai episode terbarunya. Futong memperkenalkan dirinya sebagai murid dari dunia kecil Maitreya. Baginya, Muyun beruntung dapat bertemu dengan dirinya sebab dapat terbebas dari rasa penderitaan di dunia. Muyun tahu tentang dunia kecil Maitreya. Sesaat kemudian, Putong pun mulai memberikan serangan untuk dapat mengalahkan Muyun. Ini bukanlah sebuah serangan biasa karena menggunakan teknik ilusi penggoda. Beberapa gadis pun mulai muncul di hadapan Muyun dan mengajaknya untuk bisa bersenang-senang bersama. Namun Muyun tidaklah terlihat tergoda, karena bagaimanapun istri-istri Muyun jauh lebih cantik dan menggoda. Jadi seberapa keras pun mereka mencoba untuk merayu Muyun, ia tidaklah tenggelam dalam teknik tersebut. Muyun juga dengan mudah menghancurkan manik-manik milik Putong. Tanpa basa-basi lagi, Muyun langsung saja mengeluarkan teknik 8 naga api kesunyian. Putong pun sadar kalau dirinya sudah dipastikan akan mati jika terkena serangan tersebut. Jadi daripada mati duluan, ia pun memilih untuk menyerah dan menyarankannya untuk pergi. Hanya saja Muyun mengingatkan mengenai peraturan pada kompetisi ini, di mana menghabisi lawannya akan menerima poin. Jadi Muyun pun meminta dia untuk tidak banyak basa-basi lagi. Apakah Putong itu ingin mati atau memberikan poin kepadanya? Berhubung Putong masihlah terus ngebacot, jadi Muyun langsung saja memberikan tabokan manja kepadanya, yang mana akhirnya Putong pun memberikan token miliknya kepada Muyun. Ternyata ia sudah mendapatkan 10 poin lebih. Walaupun begitu, Putong tetap rendah hati dan merasa kalau kekuatannya tidak begitu kuat. Muyun pun memilih untuk pergi saja, dan Putong berharap dapat kembali bertemu di saat jiwa Muyun sudah murni. 次元封地的规则，你好像阁下定是乐善好施之人，没想到还是一笔买卖。这么一会儿功夫，已经杀了10多人。 Kembali kepada Muyun, yang mana dalam perjalanannya itu dia mendengar teriakan dari beberapa orang, yang ternyata mereka itu tengah terhisap oleh pasir hidup. Muyun pun mengambil token mereka daripada ikut tertelan bersama orang-orang tersebut. Akan tetapi Muyun dikejutkan oleh pantat indah yang langsung saja menabraknya, yang menyebabkan ia harus ikut terhisap ke dalam pasir hidup. Beruntungnya Muyun mendarat di tempat empuk yang tidak bukan adalah pantat dari gadis barusan. Beruntungnya Muyun mendarat di tempat yang empuk yang tidak bukan adalah pantat dari gadis barusan. Muyun pun agak malu karena sempat menyentuhnya. Sedangkan gadis ini merasa agak bingung mengapa pantatnya agak sakit. Muyun pun menyapa gadis ini karena ia memiliki kekuatan yang cukup menarik.
Sayang sekali gadis ini tidaklah mengenali Muyun, karena yang dirinya ketahui biasanya dunia kecil 5 elemen mengirim para murid dari istana 5 elemen. Nah, gadis ini bernama Luo Su. Muyun menjelaskan kalau dia telah menghabisi para murid dari istana 5 elemen demi dapat mengikuti kompetisi tersebut. Meskipun terdengar mengejutkan, tapi gadis ini percaya dengan perkataan Muyun. Terlebih lagi sebelumnya dia telah berani mengintipnya. Tapi bagi Muyun ini bukanlah ketidaksengajaan, karena sepertinya keberuntungan tengah berpihak kepadanya. 脸好痛。屁股好痛啊！家族弟子，你到底是谁？ Kesal akan perkataan Muyun, Luo Su pun menyarankannya untuk tidak dekat-dekat dengannya. Karena jika sampai kakaknya melihat ia dalam kondisi yang tak baik-baik saja, maka sudah dipastikan Muyun akan menerima hukuman dari seniornya tersebut. Tapi Muyun tidaklah takut dan malah berpikir kalau mereka ingin menduduki dirinya lagi. Karena dia yang berpisah, maka Muyun pun memutuskan untuk pergi sendiri. Akan tetapi Luo Su menghentikannya karena dia baru ingat kalau kejadian barusan memang adalah salahnya. Saat ini ia juga tengah terpisah dengan kakaknya karena telah dikejar-kejar oleh orang-orang dari dunia kecil guntur. Luo Su pun meminta maaf karena tidak sengaja menimpa Muyun. Berhubung mereka telah berada di tempat ini, jadi Luo Su ingin pergi bersamanya saja. Namun Muyun menolak karena bagaimanapun mereka ini berasal dari dunia berbeda. Meskipun begitu, Luo Su tetap ingin pergi dengannya. Muyun mengingatkannya kalau saat ini ranah Luo Su berada di atas dirinya, sedangkan Muyun sendiri masihlah berada di tahap peribulu. Atau apakah Luo Su itu ingin menggunakan kecantikannya agar dapat menempel kepadanya? Tapi bukan itu tujuan Luo Su, karena sebelumnya dia telah diburu oleh dunia kecil guntur. Jadi lebih baik ada seseorang di sisinya. Luo Su berjanji tidak akan selalu menempel kepada Muyun, karena setelah bertemu dengan kakaknya, dia tidak akan mengganggu Muyun lagi. Muyun pun menggenggam tangannya, tapi dia itu tetap tidak ingin membawanya. Meskipun begitu, Luo Su terus menempel di sisi Muyun. Hingga Putong pun datang untuk menghentikan Luo Su, karena Muyun itu adalah orang yang berbahaya. Jadi lebih baik dia itu pergi bersamanya saja. Muyun tahu kalau Putong ini memiliki rencana tersembunyi. 我不会一直跟着你的，那个，麻烦借过。还是快到普通这边来吧。好不好？姑娘，不可。 Namun sayang sekali, lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau sepertinya Luo Su percaya kepada Putong karena perkataan manis yang dia ucapkan. Jadi di saat Muyun ingin pergi, Luo Su pun langsung saja dirinya ikat. Sebenarnya Muyun tidak melakukan apapun lagi kepada Putong, karena Luo Su lebih percaya kepadanya. Namun karena Putong terus ngebacot membuat Muyun muak. Jadi dia langsung saja memberikan serangan yang mengakibatkan Putong seketika saja meninggoy. 你一句，别来惹我。算你不心动，带回去做个暖床样，可想而动。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.